Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Sehat? Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini betul-betul Allah curahkan keberkahan. Luar biasa nih Ibu ya, hujan-hujan tetap datang ke majelis ilmu. Semoga tiap langkahnya Allah catat sebagai penghibur dosa. Semoga tiap langkahnya dari rumah ke majelis ilmu ini Allah berikan beberapa masalah. Karena ini betul-betul Bu, ini betul-betul lapis-lapis keberkahan. Ada keberkahan majelis ilmu, ada keberkahan hujan, ya. Kita semua tahu hujan itu adalah saat Allah curahkan rahmat, betul Bu? Dan hujan itu saat doa kita mustajab. Kita duduk bareng di majelis ilmu ini juga momentum mustajab. Mudah-mudahan malaikat menaungi kita, ya, dan mengaminkan doa-doa kita nanti. Amin. Supaya lebih berkah, Bapak Ibu, saya biasa mengawali sesi saya dengan saling mendoakan dulu. Boleh? Pinjam tangan kanannya, pusat-pusat yang di sebelah kanannya. Nah, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, mudah-mudahan pagi hari ini penuh barokah. Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita ketemuan lagi ya di surga Allah. Tangan kiri, sebelah kirinya, sebelah kiri. Saudaraku, amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Berikan senyuman yang paling manis buat kanan kirinya, silakan. Jadi datang niat ke majelis ilmu, niatkan juga silaturahim, ya. Pulang dari sini, tukaran nomor WA-nya Bu sama kanan kirinya, ya. Jadi saudara baru, jadi keluarga baru. Alhamdulillah, bunda-bunda solehah sekalian. Jadi sebuah kebahagiaan buat saya bisa hadir di Pekanbaru pagi hari ini. Dari kemarin sebetulnya, dari kemarin. Ini ada beberapa rangkaian acara, ya. Kemarin pagi itu PTPN, ya, PTPN 5 di dalam Rambutan. Qadarullah memang kakak saya di PTPN, jadi ini undangnya lewat jalur kakak, ya. Sebetulnya biasanya kalau awal Ramadan itu saya biasanya istirahat, ya. Biasanya menjelang Ramadan saya persiapan sama keluarga dan kemana-mana, dan keluarga. Tapi karena yang undang kakak saya bisa nolak gitu. Kalau kata guru saya, kalau yang undang itu keluarga, orang tua, ya, saudara, itu jawabannya harus iya. Karena kalau enggak itu nanti bisa menghilangkan berkahnya. Jadi udah sama PTPN, atau dimanfaatkan waktu. Kemarin sore ada agenda juga tinggal, dan alhamdulillah pagi hari ini bisa ketemu ibu-ibu sekalian. Sebelum nanti sore saya kembali ke Jakarta. Meskipun saya lihat ada wajah-wajah yang tidak asing, ini teman-teman dari KPA Pekanbaru, ya. Ada teman-teman MP dari Lampung Dadan, insyaallah, Bunda Mustiana dan kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan Allah catat pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh dengan rahmat. Amin. Sekaligus kita berbahagia, mudah-mudahan sekalian menyambut bulan Ramadan. Ya, 1-2 hari lagi insyaallah, besok lusa kita sampai. Dan semoga memanjangkan umur kita. Bulan yang memang sudah semestinya kita sambut dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena ini menjadi bulan pemurnian kita dari salah dan dosa. Ya.
Kita berkumpul di sini dengan niat berbahagia menyambut Ramadan. Dan ini kita selaraskan dengan topik kita pagi hari ini. Apa yang kita bahas, Bu? Apa judulnya? Berdamai dengan hati. Ini penting nggak untuk kita bahas? Kenapa penting? Apa pentingnya? Kenapa kita perlu berdamai dengan hati? Iya. Jadi satu kata kuncinya, hasil akhir atau output saat kita mampu berdamai dengan hati itu adalah lapang dada. Coba bilang sekali lagi, lapang dada. Saat kita mampu berdamai dengan hati, itu ada banyak sekali efek samping yang kita rasa. Pikiran tenang, hati tenteram, dada lapang, dan itu yang akan mengundang banyak karunia itu datang. Jadi Bu, saya ingin mengawali dengan satu pola kehidupan yang ini semestinya jadi pegangan kita dalam pola kehidupan ini. Allah isyaratkan lewat doanya Nabi Musa alaihi salam. Ibu-ibu kenal Nabi Musa? Kenal di mana, Bu? Tahu ya? Nabi Musa itu nabi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran. Nabi Musa itu salah satu nabi yang masalahnya paling berat banget. Setiap kita punya masalah, betul kan? Memang hidup itu tempatnya masalah. Kelihatan dari depan wajah-wajah banyak masalah. Hidup ini memang fitrahnya adalah tempatnya ujian, tempatnya masalah. Bahkan kata salah seorang ulama, la tastaghrib wuqu'al aqdar. Jangan kamu heran kalau dalam hidup ini kamu menemui banyak kesulitan. Kenapa? Karena itulah fitrahnya kehidupan. Jadi jangan heran, Bu. Kalau itulah fitrahnya kehidupan. Bahkan kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kamu belum diuji, padahal kamu belum merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kamu. Massahumul ba'sa wa dharra wa zulzil. Tahu zulzil itu apa? Zilzal, zalzalah, apa artinya? Guncangan, turbulence. Kalau bahasa pesawat itu turbulence. Jadi ibu sekalian, kita pasti dalam hidup itu akan mengalami yang namanya guncangan, betul? Beberapa dari wajahnya wajah berguncang. Itu sebuah keniscayaan, Bunda. Nggak bisa kita hindari. Ya. Setiap kita tuh pasti punya judul masing-masing. Mungkin beda-beda temanya. Sebagian di antara kita ada yang diguncang dengan masalah ekonomi mungkin. Ya. Saya banyak teman pengusaha curhat sama saya, Mas, saya baru ketipu sekian miliar. Mas, semenjak COVID saya masih berjuang. Tidak seperti dulu, Mas. Sekarang saya berat. Karirnya, beberapa di antara kita mungkin diuji banknya itu bank finansial. Sebagian yang lain mungkin secara ekonomi baik-baik saja, tapi judulnya beda. Betul, Bu? Ada yang mungkin judulnya masalah rumah tangga, ada yang sama suaminya, ada yang dikasih sakit sama Allah. Jadi yang pasti, Bunda sekalian, kita tuh punya judulnya masing-masing. Kenapa sih saya ngomong kayak gini? Karena beberapa orang itu kalau lagi punya masalah, seringkali suka merasa menjadi si paling menderita. Benar kan? Kayaknya gak ada yang lebih berat dari saya. Enggak, Bu.
Terus kita ngomong, enak ya mas jadi dia, coba saya kayak dia. Bu, dia yang Anda tunjuk itu juga sama, lagi struggle dengan masalahnya. Mungkin judulnya beda. Rumput tetangga memang lebih hijau, tapi jangan lupa, kemarin ada tulisan di Instagram, bagus bu, tulisannya begini, jangan cuma lihat rumput tetangga yang lebih hijau, tapi cek juga tagihan listriknya, gitu. Mudah-mudahan sekalian, ini fitrahnya kehidupan. Saya mau mulai dari sini dulu. Oke? Walaupun ada pepatah yang mengatakan badai pasti berlalu, betul nggak kalimat itu? Itu kalimatnya nggak salah, tapi belum lengkap. Betul, badai itu pasti berlalu. Tapi selama kita masih hidup di dunia, begitu satu badai berlalu, nanti ada pengalaman. Kalau kata Rasulullah, orang yang beriman itu akan selalu dan selalu diuji sama Allah. Sampai kapan? Jawabannya indah sekali. Hatta yalqallaha wa laisa alaihi dzambun. Sampai seorang hamba itu kembali kepada Allah dan bawa dosa sedikit pun. Jadi bu, kalau kita punya sudut pandang seperti ini saja, kita lebih lapang melihat keadaan. Ini persoalan giliran aja bu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu Allah pergilirkan di antara manusia. Gak mungkin pun kita di atas terus, ada kalanya kita jatuh terprosok ke bawah, betul? Gak mungkin kita sehat terus, ada kalanya kita sakit, ya bu? Gak mungkin kita lapang terus, ada kalanya kita merasa sempit. Watil kal ayam nudawiluha bainan nas. Ini pergiliran Islam. Dan orang-orang beriman itu selalu bisa menyikapi setiap pergiliran episode kehidupan itu dengan tepat. Jadi ujian itu dua sisi bu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Yang enak atau nggak enak itu dua-duanya ujian. Maka orang-orang yang lapang adalah mereka yang bisa mensikapi setiap ujian itu dengan sikap yang tepat. Ya. Bahkan kata para ulama, seringkali ujian yang sesuai dengan nafsu kita itu lebih berat, karena jangan kita sadari. Maka kita mulai dari sini. Badai itu pasti ada. Hidup itu bukan tentang nungguin badai berlalu. Ada sebuah kalimat bu dalam bahasa Inggris, kalimatnya begini: life is not about waiting the storm to pass. Coba diulang. Hidup itu bukan tentang nungguin badai berlalu, but life is about how to dance in the middle of the storm. Tapi hidup itu adalah tentang bagaimana kita bisa enjoy, menikmati, berdamai, berlapang dada, meskipun di tengah badai. Ya. Dan sudah semestinya kalau kita ngaku kita seorang mukmin, orang beriman itu adalah orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Dan serius. Orang beriman itu mestinya orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Dia itu melihat setiap keadaan dengan pandangan iman. Semuanya indah. Ya. Dan kalau kita ngomongin masalah hidup, setiap kita itu masalahnya berlevel-level, bertingkat-tingkat, betul ya? Masalah kita tuh, ujiannya kita sama ujiannya para ulama beda kan? Beda. Ujiannya kita sama ujiannya saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Cengeng kita tuh, gak tahu syukur kita dulu. Kalau kita lihat ya, sudah hampir berapa bulan ini saudara-saudara kita di sana. Kita lakukan apa yang kita bisa. Donasi. Jangan sampai lupakan Palestina dalam doa kita. Boykot.
Gak apa-apa. Walaupun ada yang bilang gak ngaruh, gak apa-apa, bukan urusan ngaruh gak ngaruh, tapi kita menunjukkan kepada Allah, ya Allah, Anda melakukan sesuatu. Beda, karena memang Allah tahu levelnya di situ. Ujiannya kita Bu, dan ujiannya para nabi beda kan? Nanti Bu, di kalangan para nabi itu pun ada tingkatan-tingkatan. Ada nabi yang Allah khususkan namanya ulul azmi minar rusul. Ada berapa? Ada 5. Siapa aja? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, terus Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi yang khusus memang. Ujian-ujian hidupnya luar biasa, goncangan-goncangannya. Dan yang menarik Bapak Ibu, di antara 5 nabi ini, yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran itu Nabi Musa alaihissalam. Ini poin saya. Ada doa dari Nabi Musa yang ini menjadi dasar bahasan kita pagi hari ini. Anda perhatikan doanya. Dalam keadaan yang begitu berat, apa yang pertama kali diminta sama Nabi Musa? Kita semua hafal doanya. Yang mana Bu doanya? Rabbi shrahli sadri. Kita potong dulu di situ. Apa yang pertama diminta? Ya Allah, ya Rabbi, lapangkan dadaku. Baru setelah itu, wa yassirli amri. Apa artinya? Mudahkan urusanku. Lihat urutannya. Perhatikan, ini penting. Ini pola kehidupan. Jadi, ibu-ibu sekalian, pola hidup itu lapang dada dulu, baru urusan jadi mudah. Gak dibalik. Saya ulang sekali lagi ya. Gak dibalik. Kenapa sih perlu saya tegaskan? Karena saya tahu ibu-ibu banyak di antara kita tuh pola pikirnya suka kebalik. Berpikir kebalik itu gimana? Nanti Ustaz, kalau urusan saya udah mudah, kalau tak sudah lunas, kalau sakit saya udah sembuh, kalau masalah saya udah beres, kalau yang ini udah tercapai, baru di situ lapang dada saya. Kebalik. Yang benar gimana? Lapang dada dulu, baru semoga demikian. Kalau Allah memudahkan urusan, bahkan ujungnya apa? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ini penting nih. Kenapa kita perlu membahas berdamai dengan hati? Karena efek dari kedamaian dalam diri kita adalah dada yang lapang. Dan dada yang lapang itu adalah pintu gerbang yang memudahkan urusan. Kalau kita merasa, kenapa ya Mas, kok masalah saya nggak beres-beres, saya udah sekian kok Mas, jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi kok rezeki kayaknya tersumbat, jalan keluar kayaknya gak nampak, apa yang saya inginkan sepertinya semakin menjauh. Boleh jadi pintu pertamanya belum kita buka. Apa pintu pertamanya? Serius banget. Saya seorang penulis, Bu. Saya sudah nulis 6 buku. Sekarang saya lagi nulis buku yang ke-7. Judulnya Lapang Dada. Saya sangat yakin ini kunci kehidupan. Ya. Bahkan ini dikonfirmasi oleh banyak penelitian, Bapak Ibu. Kalau Anda cukup dalam mengkaji dunia positif psikologi, itu para pakar menyebutkan mana yang dulu bahagia dulu baru sukses, apa sukses dulu baru bahagia? Benar. Benar ini.
teorinya sih gitu. Kita sering berpikir nanti mas kalau saya udah sukses lalu saya baru bahagia. Itu terbalik Bapak Ibu. Saya pastikan terbalik. Karena para itu sepakat happiness first. Justru saat Anda tuh, apalagi kita orang beriman ya, menjalani hidup tuh dengan happy, lapang, tenang, itu akan memudahkan kita merayakan kita. Makin sempit dada Anda, makin rumit urusan. Serius. Anda boleh pegang baik-baik. Dan kita kan sering dengar, pernah gak Bu, nasihat klasik dari orang tua kita zaman dulu, mungkin dari kakek nenek kita, ada nasihat begini, nah yang lapang ya hatinya supaya rezeki kamu lapang. Ada dengar? Kalau hati kamu sempit, rezeki kamu sempit. Itu kayaknya nasihat orang tua zaman dulu, tapi itu ada dalilnya itu. Itu terbukti secara ilmiah. Ya. Makanya itu Bu, saya tuh kalau dalam sesi curhat ya, dalam sesi konseling, dalam sesi mentoring, itu kadang-kadang saya tuh nggak menyentuh masalahnya, enggak. Tapi saya cuma nganterin bagaimana si orang ini sampai pada posisi lapang dadanya. Nanti setelah itu ikut yang lain. Oke? Nah, oleh karena itu menjadi dasar. Kenapa kita perlu berdamai dengan hati? Siap kita bahas ini? Siap. Siap kita bahas? Siap. Apa sih mas hal-hal yang kita perlu berdamai dengannya? Jadi gini ibu-ibu sekalian, dalam hidup ini itu kita perlu pahami ada yang namanya peta kendali. Coba diulang, apa? Peta kendali. Apa itu peta kendali? Dalam hidup ini Bu, ada sesuatu yang itu dalam kendali kita, tapi ada sesuatu yang itu di luar kendali kita. Oke? Kenapa kita jadi stres? Kenapa kita jadi overthinking? Sampai disebut istilahnya overthinking. Kenapa? Thinking yang over. Kita fokus pada apa-apa yang di luar kendali kita. Gitu ya? Mestinya fokus kita itu pada apa yang ada dalam kendali kita. Yang di luar kendali kita, disitulah kita berdamai. Jadi mau tahu tuh apa itu ciri orang yang bijak? Orang yang bijak itu dia mampu berdamai dengan apa-apa yang di luar kendalinya. Dan dia hanya fokus pada apa-apa yang ada dalam kendalinya. Oke? Coba sekarang saya mau main quiz supaya Anda punya peta kendali yang jelas ini. Mana yang dalam kendali, mana yang di luar kendali. Mau main quiz ya? Ya. Satu, jawab ya. Cuaca di luar kendali. Dalam kendali apa di luar kendali? Luar. Benar? Ya. Termasuk di luar kendali awal hujan? Ya. Yang dalam kendali kita apa? Sedia payung sebelum hujan. Sedia Payung sebelum hujan. pakai jas hujan. Kalau mau hujan udah apa materi? Itu dalam kendali kita. Yang dalam kendali kita apa? Memperkirakan. Makanya judul acara TV itu apa? Perkiraan. Ada nggak yang judulnya kepastian cuaca hari ini? Tuh, begitu peta Anda jelas, Anda lebih enak tadi. Anda mudah berdamai. Tapi sekarang bisa loh mas, dengan teknologi kita memindahkan hujan. Oke, sampai level tertentu kita bisa melakukan sesuatu. Tapi pada akhirnya kita akan paham bahwa itu dibuat dari kita. Ya. Nih, benar. Itu tim supaya Anda berdamai tadi. Anda punya peta yang jelas. Mana dalam kendali, mana di luar kendali. Lanjut sekarang. Contoh sehari-hari aja Bu. Kita lanjutkan kuisnya. Nomor 2.
kemacetan. Di luar Dalam kendali apa di luar kendali? Kalau di luar, Di luar kendali. yang dalam kendali kita apa? Mengatur waktu pergi. Mau berangkat jam berapa? Mau lewat mana? Jadi paham ya Bu? Saya kemarin Bu, apa? Dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi, saya mau pulang ke Jakarta lewat Bandara Padang. Ya, panitianya ngomong, Ustaz, sebetulnya Bukit Tinggi Padang itu dekat. Kalau lancar tuh paling 1 jam kurang lebih udah sampai sebenarnya. Tapi nanti Ustaz melewati pasar sayur, namanya Kota Baru. Itu kalau sudah macet Ustaz, waduh, bisa 2 jam. Terus di Lembah Anai itu lagi ada perbaikan jalan, itu bisa macet tuh sejam di situ. Jadi supaya aman berangkat jam segini. Jadi paham Ibu? Itu pasar sayur dalam kendali atau di luar kendali? Di luar kendali. Ada bisa ngatur pasar sayur? Nah, Perbaikan jalan itu dalam kendali atau di luar kendali? di luar kendali. Yang dalam kendali kita apa? Kan di awal. Makanya kalau di Jakarta Bu, alasan macet tuh nggak laku. Kamu kenapa telat? Macet Pak, udah tahu macet. Atur dong waktunya. Sudah paham ya Bu? Sudah paham ya? Lanjut. Nah, ini penting. Nomor 3. Ingat poin saya. Berdamai dengan hati itu ada paham betul mana sesuatu yang di luar kendali dan kita berdamai dengannya. Kalau kita mau fokus saja pada apa yang bisa kita kendalikan. Nomor 3 ya. Tolong jawab. Sikap orang, pandangan orang, apa kata orang, itu dalam kendali apa di luar kendali? Jawab yang tegas, dalam apa di luar? Yang benar. Yakin? Tapi berapa banyak di antara kita yang stres gara-gara ini? Betul? Lu orang mau ngomong apa tentang kita, itu biarin aja. Udah tahu nggak ada kabar bahagianya? Nah ini, saya mau kasih tahu kabar bahagianya supaya Anda bisa berdamai. Apa kabar bahagianya? Sesuatu yang di luar kendali kita itu gak ada hisapnya buat kita. Coba, ini kabar bahagia kan? Kapan bahagia? Orang mau ngomong apa pun, mau pandang kita kayak gimana, itu tuh gak ada hisapnya buat kita. Ngapain kita pusing? Biarin aja. Itu di luar kendali kita. Maka di antara sebab kita itu merasa sempit dada saat kita meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Pandangan orang itu gak ada ngaruhnya itu gak ada isanya buat kita. Dan lagi pula kita tuh gak bisa bikin semua orang suka sama kita, betul? Kalau kata Imam Syafi'i, inna ridwan nas ghayatun la tudrak. Apa artinya? Berharap semua orang suka sama kita itu mustahil. Bisa. Masih ingat gak kisah Luqmanul Hakim? Bapak sama anak yang bawa keledai. Masih ingat? Masih? Gimana ceritanya? Serba salah. Bapak sama anak bawa keledai. Bapak anaknya di atas keledai, bapaknya jalan di bawah untuk keledainya. Ya mungkin orang nggak? Salah nggak Bu? Apa orang? Kok bapaknya yang kenapa anaknya yang naik truknya itu? Tuh lihat orang sekarang gitu tuh, nggak punya adab, nggak punya etika sama orang tua. Enak-enakan dia duduk di atas, bapaknya suruh jalan. Durhaka kok kayak gitu. Bapaknya dengar Bu. Terus bapaknya bilang, nah kayaknya salah kan, tukerannya. Bapak di atas, kamu di bawah. Dan tutup keledainya, jalan mereka.
Jawabin orang nggak? Salah nggak? Apa kata orang? Tega bapaknya, anaknya disuruh jalan. Oh, nggak sayang sama anaknya. Kok ada yang bapak tega gitu sama anak? Heran saya. Orang mau macam apa nih? Bapaknya enak di atas, anaknya capek suruh jalan kaki. Ih, bapaknya tega. Bapak jalan kan? Rangkaian salah. Sini kamu naik. Naik mereka berdua. Kasihan juga. Bapaknya di atas, anaknya di atas. Jalan keledainya. Jawabin orang nggak? Salah nggak? Salah. Apa kata orang? Jalannya kasihan. Kehewanan. Tuh lihat tuh, contoh bapak sama anak yang gak punya peri kebinakangan itu. Keledai kan sih dinaikin berdua, zolim tau gak? Tega sama binatang, ih. Bapak juga kan, nah, salah kan? Kita turun, turun dua-duanya. Dua-duanya turun, dituntun keledainya. Jalan. Jawabin orang nggak? Salah nggak? Apa kata orang? Basir bodoh. Bodoh kali orang itu. Itu kalau bahasa kan barunya. Mau nggak? Mau nggak ya? Oh, keledai nggak dimanfaatin malah dituntun. Apa fungsinya? Ngapain bapak keledai? Pusing bapak ini. Sampai akhirnya saking pusingnya, ya udahlah, saya gendong aja keledainya. Nah, sekarang semua orang sepakat mereka orang gila. Ya. Bapak ini capek. Berdamai, biarin aja. Lagi pula, nih saya mau ngasih tau rahasia nih. Ini kita aja ya. Bu, saya mau bilang, kalau hari ini kita meninggal, besok lusa tuh orang lupa sama kita. Betul nggak Bu? Iya. Serius. Kalau kata salah seorang ulama, jika kau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah kau wafat, maka kau tidak akan sudi mencari perhatian siapapun. Bu, hari ini kita meninggal, besok orang lupa sama kita. Ada mungkin yang masih ingat anak, pasangan, nggak lama lah itu, setahun 2 tahun. Habis itu mereka sibuk lagi dalam dunia. Terus ngapain kita jungkir balik dan perhatian orang? Nggak ngefek. Nih Bu, besok lusa saya meninggal. Anda lupa sama saya. Terus ngapain saya datang ke sini? Cuma kepengen dapat penghargaan, pujian, rugi saya. Saya datang ke sini, mudah-mudahan yang lulus karena Allah. Saya pengen dicatat sama Allah dan Allah sama. Bukan karena itu. Oh yang datang banyak, oh yang datang sedikit, itu bukan urusan saya. Ya, jadi enak-enak aja Bu. Tugas kita hanya campur sama Allah. Ya, kita paham betul mana yang di luar kendali, mana yang dalam kendali. Maka latihannya gimana nih Mas supaya kita bisa berdamai? Latihan ikhlas namanya. Latihan apa? Ikhlas. Coba diulang, latihan apa? Ikhlas itu apa sih? Ketika sudah tidak ada harapan lagi di hati kita kecuali hanya berharap kepada Allah. Kita tuh banyak patah hatinya karena kita masih banyak berharap kepada selain Allah. Ya. Coba ibu-ibu renungi ya, di saat kita kecewa, di saat kita sakit hati, di saat kita patah hati, itu saya yakin pada saat itu kita sedang berharap kepada selain Allah. Makanya Bu, di antara latihan pentingnya itu untuk melatih ikhlas itu apa? Coba milikilah amal-amal rahasia. Itu latihan bandit. Jadi kita melakukan amalan-amalan yang itu dari ketahuan orang, dari diri orang, itu enak banget. Anda akan merasakan manisnya ikhlas. Ya, Anda akan merasakan manisnya ikhlas. Ada amal-amal yang perlu ditampakkan, ada. Itu sebagai syiar.
sebagai motivasi. Sholat berjamaah harus nampak terang-terangan. Bahkan sedekah pun ada yang harus terang-terangan supaya memotivasi sebagai syiar. Tapi di samping itu ada punya amalan khusus yang itu hanya dan Allah tahu. Baru masalahnya sekarang kita kan hidup di zaman media sosial yang semuanya serba ditampakkan, semuanya serba diposting. Kalau Anda akan lapang dadanya, kalau Anda tuh gak butuh pengakuan orang, perhatian orang, penghargaan orang. Bahkan di saat orang salah paham pun Anda relax aja. Ya kita berusaha menjelaskan, tapi gak usah terlalu dipikirin. Klarifikasi secukupnya, jangan klarifikasi terus. Kalau kata Sayyidina Ali, sebenarnya kita nggak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah benci nggak percaya, betul? Tapi orang kalau sudah suka, dia nggak butuh itu kadang-kadang. Maka berdamailah dengan pandangan orang, apa orang itu di luar dari kita, dan gak ada Islam juga buat kita. Lagi pula kalau ada orang ngejelek-jelekin kita, yang dia katakan itu masih jauh lebih baik daripada aib asli kita yang ditutupi Allah. Betul kan? Pasti itu saya jamin. Karena sifatnya Allah itu maha menutup aib. Itu sifatnya Allah. Jadi kalaupun misalkan ada kejelekan kita yang terbuka diketahui orang, terus diuji sama orang, itu tuh masih jauh lebih ringan dibandingkan aib asli kita yang Allah tutupi. Betul? Iya. Saya jamin. Kadang-kadang kita kehilangan kesadaran. Kita merasa kita lantai 12. Saya lantai 12. Begitu ada yang bilang kita lantai 6, kita tersinggung. Kenapa itu lantai 6? Lantai 12. Maka kita kepada ulama rendahkan diri serendah-rendahnya sampai gak ada lagi yang bisa merendahkan kamu. Sampai kita di lantai dasar gitu. Begitu ada yang bilang, kamu lantai 1, alhamdulillah. Itu lebih baik dari asli ke sana. Mas Sony banyak ngomong. Alhamdulillah ya Allah, dia cuma tahu saya banyak ngomong. Dia nggak tahu saya banyak utang, banyak masalah. Contoh. Jadi enteng-enteng aja dulu sama pandangan orang. Itu tuh ujian orang itu nggak bisa nantarin kita ke surga. Hinaan orang juga nggak bisa nantarin kita ke neraka. Relax aja. Ya. Karena itu juga dari kita. Nah sekarang saya masuk lebih dalam nih. Coba tolong jawab. Sikap anak, sikap pasangan, orang-orang yang kita cintai, itu dalam kendali atau di luar kendali? Jawab yang tegas. Yang benar. Bu, bahkan ya, saya mau bilang nih, Nabi aja gak bisa mengubah orang-orang yang dia cintai. Gak bisa ngasih hidayah. Nabi siapa yang anaknya gak beriman? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi siapa yang istrinya gak beriman? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi siapa yang ayahnya gak beriman? Nabi Ibrahim. Wanita solehah siapa yang suaminya gak beriman? Aisyah. Siti Asia, istrinya itu kurang solehah, gimana lagi tuh Siti Asia itu? Nabi siapa yang pamannya gak beriman? Nabi Muhammad. Anda bayangkan. Dalam itu Allah kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kita tuh gak bisa ngasih petunjuk kepada orang kita cintai sekalipun. Ya, sama. Terus tugas kita apa? Yang dalam kendali kita apa? Ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Misalkan dalam interaksi kita dengan anak, kita didik anak kita kasih dia cinta, kita jadi teladan yang baik, kita tempatkan di sekolah yang terbaik. Itu ikhtiar, itu yang dihisab tuh. Ya.
Lalu dia ikhtiar kita. Yang dalam kita tuh mengubah diri. Makanya mohon maaf ya, banyak orang ikut seminar parenting, belajar ilmu parenting, tapi kok seakan-akan ilmunya gak kepake. Kenapa? Karena salah mindset. Kita berpikir belajar parenting itu bagaimana cara mengubah anak. Bukan. Inti dari ilmu parenting itu adalah bagaimana mengubah diri. Nih. Bisa. Anda solehahkan diri Anda. Nanti vibrasi itu keluar ke anak. Bahkan kadang-kadang Bu, Anda gak perlu pakai ngomong. Anda gak perlu bilang sama anak-anak, nah sabar, nak, sabar. Ngomongnya sambil gak sabar itu. Kayak motor. Anda cukup tampil menjadi sosok. Ketika ada kejadian-kejadian, Anda tenang, Anda sabar, Anda nggak ngomong, anak Anda lihat, itu keren, itu memuja. Jadi bu, suami itu dari yang berdua Anda, yakin? Benar ya? Ada yang merasa bisa mengendalikan suami. Karena saya udah kenyang dicurang sama ibu-ibu. Udah kenyang saya. Ustaz, Mas suami, aduh suami saya, aduh mas. Disuruh sholat susah. Apalagi sholat dua, makin saya marah, makin jadi. Itu salahnya. Fahami konsep awalnya. Oh iya ya, saya nggak bisa mengubah hati suami. Yang bisa mengubah siapa? Allah. Maka tugas saya apa? Saya mengubah diri saya. Obat. Jadilah sosok yang soleha, kasih pelayanan terbaik. Itulah dakwah. Jadi suatu hari sikap kita, kata-kata kita itu memuja ke hati suami. Gak perlu banyak ngomong kadang-kadang. Nabi aja gak bisa. Nih, ceramah seperti ini. Saya gak bisa mengubah hati Anda. Tugas saya ikhtiar. Di dalam tugas saya apa? Saya sampaikan materinya, mudah-mudahan niat saya ikhlas. Saya sampaikan pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dipahami. Panitia saya minta tolong sound system yang bagus. Itu ikhtiar namanya. Jangan sampai bikin kajian sound system jelek. Sempurnakan ikhtiarnya. Tempatnya yang nyaman ya. Jangan sampai kepanasan. Udah. Ikhtiar sudah dilakukan. Materi disampaikan, tempatnya nyaman, sound system bagus. Saya pelan-pelan. Perkara nanti Bapak Ibu dapat sesuatu, itu udah Allah yang kasih, Bu. Itulah dakwah, menyampaikan. Mungkin nggak ada dua orang ikut sebuah majelis, dua orang nih duduknya bersebelahan lagi, dengerin materi yang sama, materinya sama, mau bersebelahan, ustaznya sama, tapi setelah pengajian dampak pada dua orang itu berbeda. Mungkin nggak? Mungkin. Yang satu habis ikut pengajian, masya Allah ya, dia dapat hidayah, dia tercerahkan, pulang dia berubah. Tapi sebelahnya biasa aja. Mungkin begitu? Kenapa bisa begitu? Allah yang kasih. Karena hidayah, hikmah, petunjuk itu bukan milik ustaz. Itu punya siapa? Allah. Tugas dakwah itu, tugas para nabi hanya nyampaikan. Seni mengetuk pintu hati. Jadi tugas para dai itu mengetuk pintu hati. Bu, ayo kembali kepada Allah. Lalu perkara yang ngasih hidayah itu dari Allah. Allah ngasih. Jadi kita kalau dalam menasihati orang, mengajak orang pada kebaikan, kita relax. Ada hal-hal yang perlu kita berdamai. Rasulullah itu sedih.
ketika pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Sedih Rasulullah. Tapi Rasulullah paham hidayah itu bukan miliknya beliau. Rasul sudah ngajak dengan baik-baik, paman bersyahadatlah paman. Bahkan sampai paman mau meninggal, Rasulullah masih mengajak paman bersyahadatlah paman agar aku bisa menolongmu. Pamannya gak mau. Sedih Rasul. Tapi Rasul paham itu di luar kendali. Ya udah. Jadi kita ternyata nggak pakai otot. Orang la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Selama kita pakai akal kita jelas kok mana yang baik, mana yang buruk. Bisa dipilih. Ya, yang bagi kita sampaikan. Jadi itu tuh lebih tenang kita. Ngadepin anak, ngadepin pasangan. Oh iya ya, yang dalam dari saya ini, yang di luar dari saya kita serahkan kepada Allah. Itulah berdamai dengan apa yang memang di luar jangkauan kita. Ya, lanjut. Berikutnya apa? Contoh berikutnya, saya masuk lebih dalam. Umur kesehatan itu dalam kendali apa di luar kendali? Yang dalam kendali kita apa? Menjaga kesehatan. Itu jadi pahala. Ya, makanya gak usah heran. Ada gak bu cerita begini? Ada orang yang pokoknya hidupnya sehat lah, olahraga terus, bahkan sampai ke gym, gitu kan? Makan dijaga, tapi meninggalnya cepat. Ada bu? Banyak kan? Tapi sebaliknya ada orang yang hidupnya sembarangan, bahkan rokok sehari sekian bungkus, gak pernah olahraga, panjang umur. Ada bu? Terus kita berpikir, yaudah dong saya kayak dia aja. Sampai akhirnya ada sebuah kalimat, mas kalau udah waktunya mati mah mati aja mas. Sambil dia merokok. Gak begitu kan? Gak begitu. Memang umur itu di tangan Allah, tapi yang dalam dari kita itu kita ngejaga, itu yang dihisap nanti. Kayak kemarin tuh waktu zamannya Covid, gak mau pakai masker. Mas kalau yang udah waktunya mah apa namanya? Kenapa kena aja? Gak begitu. Tugas kita ikhtiar. Kalau kita sudah sempurna, masker udah dipakai, vitamin kita minum, kita jaga jarak, kita mencuci tangan. Sudah, kalau takdirnya enak ya sudah. Tapi kita sudah ikhtiar, gitu kan? Anda naik motor, gak mau pakai helm, kalau emang takutnya kecelakaan, mas kecelakaan aja. Ya gak begitu, pakai helmnya. Itu dong dari kita. Perkara untuk keselamatan kita itu sudah kita minta perlindungan kepada Allah. Jadi paham ya bu? Lanjut, berikutnya penting. Berikutnya penting. Apa? Jawab. Masa lalu dalam kendali apa di luar kendali? Jawab yang tegas. Masa lalu ini sudah terjadi. Di luar. Di luar. Yang dalam kendali kita apa? Masa depan. Mengambil Masa depan. pelajaran, mengambil hikmah, apa yang bisa kita perbaiki sekarang, itu dalam kendali. Maka kita perlu berdamai dengan masa lalu, bu. Yang sudah. Jangan disedihkan terus, jangan diratapi terus. Yang sudah terjadi itu sudah terjadi. Itu di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita apa? Oke, pelajaran kita bisa saya ambil. Apa hikmah? Makanya hati-hati nih bu, perhatikan ya, ini penting. Ada dua kata yang akan membuat kita menderita. Kau tahu? Kau tahu nggak? Kalau kamu tahu nggak apa-apa bu. Sudah sampai di sini, terima kasih. Ada dua kata yang akan membuat kita menderita. Kau tahu? Dua kata itu adalah seandainya saja. Coba diulang ibu-ibu. Seandainya saja. Sekali lagi. Seandainya saja. Kalau Anda masih sering ngomong dua kata itu, saya pastikan hidup Anda penuh penderitaan. Apa? Seandainya
Itu kalimat meratapi yang sudah lewat. Itu nggak boleh kata Rasulullah. Itu bahkan bisa menjadi pintu masuknya syaitan. Lalu ngomong gitu ya, malam-malam di tempat tidur. Seandainya saja suami itu bukan yang itu. Kemudian cucu ngomong gitu. Seandainya aku bersama mantanku, aku tidak akan seperti ini. Ini dosa. Bahkan gak usah ya gitu deh. Dalam urusan yang kecil aja kita gak boleh ngomong seandainya saja. Contoh, Anda lagi di jalan, naik mobil, naik motor. Ada dua pilihan arah, belok kanan, belok kiri. Terus Anda pilih belok kanan ya. Begitu belok kanan, macet. Saya ngomong, seandainya saja tadi saya belok kiri, itu nggak boleh. Itu pintu masuk syaitan. Putar balik aja. Tapi nggak usah pakai ngomong. Tapi ganti, apa kata Rasulullah? Ganti dengan apa? Qadarullah wa ma syaa. Sudah. Kemarin Bu, ini sering saya ceritakan. Ada seorang pengusaha, ibu-ibu pengusaha travel. Ya. Besok bulan April saya diajak sama beliau. Satu trip. Dia baru ketipu 10 miliar. Ikut kelas saya di Solo waktu itu. Habis ikut kelas saya, dia ngomong gini, Mas Roni, makasih ya Mas. Sekarang saya lebih lega. Kenapa lega? Dia cerita, iya Mas, saya baru ketipu sekian miliar. Kemarin Mas, saya masih ngomong seandainya saja. Seandainya saja saya akan ketemu sama orang itu. Seandainya saja saya nggak transfer ke dia. Seandainya saya nggak percaya sama dia. Seandainya sudah kan? Sudah terjadi. Katakan qadarullah wa ma syaa. Tinggal sekarang oke, apa yang bisa kita perbaiki. Kalau ada salah, apa yang kita tahu ganti. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi ini semua. Mudah-mudahan kalau emang kita merasa menderita ini jadi pembunuh dosa. Gara-gara ini masih jadi begini, semoga jadi pembunuh dosa. Maka Bu, latihan jiwanya apa nih supaya kita nggak terjebak dalam meratapi masa lalu? Bagaimana latihan agar kita bisa berdamai? Nama latihannya Ridho. Coba diulang Bu. Ada lagi. Ada lagi. Ridho itu meyakini bahwa semua pasti ada hikmahnya dan semua baik pada akhirnya. Bahkan ayat muda yang bermata Allah, ibadah hati yang ridho itu bobotnya di sisi Allah bisa lebih berat dibandingkan sholat malam. Ada hamba-hamba yang mungkin ibadah zahirnya nggak terlalu banyak, tapi ternyata dia punya kedudukan mulia di sisi Allah. Lantaran apa? Hatinya begitu. Dia tidak banyak keluh dalam hidupnya. Mungkin masalah ada, tapi dijalani dalam hati yang itu. Karena dia yakin rencana Allah pasti lebih baik daripada apapun yang dia inginkan. Selama kita sudah mengikhtiarkan yang terbaik, maka apapun yang terjadi sudah. Lalu tugas kita hanya bergerak, ikhtiar. Hasil itu udah wilayahnya Allah. Betul? Kadang-kadang kita kepengen A, yang terjadi A, aman. Kita berdoa untuk A, yang dikabulkan sama Allah A, aman ya? Pernah ngalamin kayak gitu? Pasti pernah. Kita doanya A, Allah kabulkan A. Kadang-kadang kita ngalamin kayak gitu.
Saya berdoa waktu anak pertama, ya Allah pengen anak laki-laki, dikabulin laki-laki. Anak saya yang kedua, ya Allah pengen ya Allah punya anak perempuan, dikabulin perempuan. Istri saya satu lagi, anak yang ketiga, ya Allah pengen perempuan lagi, dikasih perempuan lagi. Kadang-kadang pengabulan doa dari Allah itu sesuai dengan apa yang kita minta. Karena amin ya Bu? Tapi ada kemungkinan yang berikutnya. Apa? Kita minta A, Allah kasih B. Kenapa? Karena menurut Allah, B ini lebih baik dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang mama kita ke A terus. Ya Allah, kok pengennya A? Pokoknya A. Pokoknya baik. Gaya yang pakai istiqomah. Istiqomah ya Allah, kalau dia baik, jodohkan kami ya Allah. Tapi kalau dia nggak baik, perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istiqomah namanya Bu. Maksa. Itu dia sudah kena virus, nama virusnya harusitis. Apa virusnya? Padahal dalilnya itu telah Allah sampaikan dalam Quran. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu itu gak senang sama sesuatu padahal itu baik. Boleh jadi kamu senang sama sesuatu tapi itu gak baik, kata Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu gak tahu. Jadi jangan sok. Orang-orang yang bisa berdamai dengan keadaan, dengan masalah, dia melihat ini semuanya pasti baik dari Allah. Tidak harus sesuai dengan apa yang saya inginkan, tapi skenario Allah itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Apapun yang terjadi ya Allah, asalkan dengan ini Engkau ridho kepadaku, maka aku pun ridho ya Allah. Kayak doanya Nabi ketika di Taif, fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal khutbah hatta tarmum. Ya Allah, ini Rasul itu berdoa ketika lagi sedih, lagi terluka hati, kehilangan ibunda Khadijah, kehilangan pamannya Abu Talib, di Taif dilempari batu, diludahi sama manusia, berdarah-darah. Tapi dalam keadaan kayak gitu apa kata Rasulullah? Ya Allah, jika ini memang kodok ya Allah, aku gak peduli ya Allah, mau sehat, sakit, kaya, miskin, dipuji, dicaci, dideketin, dijauhin, mendapatkan atau kehilangan, di atas atau di bawah, satu aja ya Allah, asal dengan ini Kau ridho, apa aku ridho. Bebas ya. Tugas kemenangan ikhtiar. Tapi hasilnya usahakan pada Allah. Enak. Anda berikhtiar dalam keadaan hati yang damai, tidak merisaukan hasil. Latih punya hati yang ridho. Jangan lupa baca doa setiap pagi petang. Raditu billah ya Allah. Ya Allah, hamba itu kau hamba yang mengandung segala urusan hamba. Masa lalu, berdamai dengan masa lalu. Berikutnya sekarang, masa depan. Masa depan dalam kendali apa di luar kendali? Di luar kendali. Kendali, yang dalam kendali kita apa? Persiapan. Mempersiapkan. Jadi, merencanakan itu harus wajib. Tawakal itu bukan berarti nggak berencana, bukan. Tawakal itu kita berencana yang terbaik, tapi kita bisa berdamai dengan masa depan. Dan pada akhirnya masa depan itu genggaman Allah. Jadi nggak terlalu banyak cemas, mencemaskan masa depan. Oh nanti gimana ya, nanti gini ya, nanti gitu nggak ya. Anak-anak rezeki,
wah nanti suami saya begini nanti udah. Apa-apa yang dikeluarkan dari kita itu disahkan, kita titip kepada Allah. Jadi Bu, ya, di antara makna tawakal Allah itu adalah menitipkan apa-apa yang memang di luar jangkauan kita kepada Allah. Kalau kata salah seorang ulama namanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam, beliau mengatakan, arif nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Ya. Jadi Bunda, kalau masa lalu di luar kendali, kita berdamai dengan masa lalu. Masa depan juga di luar kendali, kita berdamai dengan masa depan. Terus yang dalam kendali kita apa? Masa sekarang. Masa ini. Ini nih. Here and now. Di sini, ini. Makanya Anda mau tahu nggak siapa orang yang paling menderita? Orang yang paling menderita itu yang masa lalu dia ratapi, yang masa depan dia cemaskan, yang masa kini gak dia nikmati. Terus maunya apa? Di antara penyebab sempitnya dada itu yang Bunda saat kita gak menikmati hari ini, padahal ada begitu banyak limpahan karunia nikmat dari Allah. Ya, kita sibuk dengan apa-apa yang belum ada, tapi kita lupa dengan apa-apa yang sudah ada. Kalaupun mudah-mudahan sekalian, kalaupun mungkin kita merasa hidup kita sedang susah, hidup kita sedang sulit, itu jaminan dari Allah Bu, dalam setiap satu kesulitan itu Allah barengi dengan dua kemudahan minimal. Ya, Anda sudah hafal semua ayatnya. Yang mana? Fa'inna ma'al usri yusra. Terus inna ma'al usri yusra. Ini dua ayat di Quran surat Al-Insyirah yang kita semua hafal, yang menarik sekali untuk terus dibahas. Bahwa ketika menyebutkan kesulitan, Allah menggunakan alif lam. Kalau alif lam itu artinya ma'rifah, sesuatu yang definitif. Tapi ketika menyebutkan kemudahan, Allah itu menggunakan alif lam. Jadi bukan al-yusra, tapi yusra saja. Tapi ketika kesulitan, ada alif lamnya, al-usri. Gimana ayatnya? Fa inna ma'al usri. Ketika kesulitan ada alif lamnya, saat kemudahan itu gak ada alif lamnya. Kalau gak ada alif lamnya itu berarti nakirah, sesuatu yang indefinitif, yang kemungkinannya lebih banyak. Jadi para ulama menyimpulkan kesulitan di ayat yang kelima dan kesulitan di ayat yang keenam itu sama, barangnya sama, tapi kemudahan di ayat yang kelima dan kemudahan di ayat yang keenam itu nggak sama. Jadi Bu, ini kaidah kehidupan. Saya jamin bunda-bunda sekalian, kalau Anda terasa Mas, aduh Mas, itu lagi susah Mas, saya lagi punya banyak kesulitan. Oke, apa aja kesulitannya? A, B, C, D, ada 50 kesulitan Anda rasa. Saya jamin ibu-ibu bersama dengan itu berarti minimal ada berapa kemudahan? Minimal 100 kemudahan. Tapi kadang-kadang kita nggak lihat kemudahan ini. Kenapa kita nggak lihat? Karena kita kehilangan fokus, mata kita tertutup. Ya, saya punya cerita. Ada seorang murid yang dia itu bertanya kepada guru, "Guru, ajari aku makna bahagia, Guru. Guru, ajari aku makna kebahagiaan." Apa kata gurunya? "Kamu betul mau belajar tentang kebahagiaan?" "Iya, Guru." "Baik, kalau begitu kamu saya kasih tugas.
Tugasnya apa? Kamu siapkan segelas air penuh. Nah, seperti ini. Ibu. Kemudian tugas kamu adalah bawa segelas air ini masuk ke dalam hutan yang di sana, kata gurunya. Jadi ternyata di dekat situ ada hutan kecil. Kamu bawa segelas air ini masuk ke dalam hutan, kamu susuri hutan itu sampai ke ujungnya, sampai kamu keluar lagi. Nanti saya, kata gurunya, nunggu kamu di ujung hutan itu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Air yang kamu bawa tidak boleh tumpah. Walaupun setetes, nggak boleh. Pokoknya kalau tumpah setetes, kamu harus balik lagi, isi lagi. Gitu guru tugasnya. Baik guru, apa yang saya lakukan? Kata muridnya. Kemudian dia siapin dulu segelas air dan dia bawa masuk ke dalam hutan. Dia jalan pelan-pelan. Tadi syaratnya apa Bu? Gak boleh tumpah. Jadi gimana cara bawa supaya gak tumpah? Pelan-pelan, betul ya? Selangkah. Kira-kira matanya kemana matanya? Kemana tuh matanya? Jalan. Terus pelan-pelan sampai akhirnya dia berhasil, ya. Sampai akhirnya dia berhasil Keluar hutan. tiba di ujung hutan dan gurunya sudah tunggu di sana. Begitu dia sampai, apa kata muridnya? Guru, berhasil guru. Lihat guru, gak ada yang tumpah. Saya berhasil guru. Bagus. Kemudian muridnya bertanya, lalu apa hubungannya guru tugas tadi dengan makna kebahagiaan? Gurunya menjawab dengan sebuah pertanyaan. Sekarang saya mau nanya sama kamu, apa guru? Keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan tadi? Sudah kelihatan. Apa Bu? Kira-kira jawaban gurunya? Enggak jumpa, enggak Hah? nampak. Apa kata muridnya? Bisa nampak, maaf. Keindahan. Enggak. Keindahan apa Bu? Aku nggak melihat apa-apa. Kenapa dia nggak melihat? Fokus. Kenapa dia nggak melihat? Anak fokus ke Karena matanya kemana? Padahal Bu, ketika diajak balik lagi sama gurunya, ayo kita masuk. Ternyata di hutan yang tadi dia lewati, di sudut kirinya itu ada danau, bagus danau. Tapi itu tidak kelihatan. Di sebelah kanan ada kebun bunga, cantik sekali, tapi nggak nampak. Kenapa nggak nampak? Saya dipahamin. Ini kadang-kadang kesulitan masalah hidup kita. Mas, aduh hidup saya berat mas. Susah mas. Sumpah mas. Mata kita kesini terus. Padahal bersama dengan itu mudah-mudahan sekalian Allah beriringi banyak sekali hikmah. Mungkin satu dua hal masalah kita belum selesai, tapi beriringan dengan itu anak-anak sehat. Allah masih kasih kita rezeki nafas. Allah masih kasih kita kesempatan bersujud. Maka kalau kata guru kami, Bunda, dua nikmat yang paling puncak itu adalah bernafas dan bersujud. Coba dulu apa? bernafas dan bersujud. Yang lain itu saya juga.
Tapi dua nikmat yang paling primer itu adalah nikmat nafas dan nikmat sujud kepada Allah. Nikmat nafas dan nikmat sujud kepada Allah. Saya sering cerita Bapak Ibu, salah satu momentum hidup saya yang tidak terlupakan itu adalah ketika saya dirawat di rumah sakit saat COVID. Jadi dulu itu saya pernah beberapa kali kena COVID, cuma yang belakangan itu nggak terlalu parah, hanya gejala flu saja. Saya pernah di Wisma Atlet, saya pernah beberapa kali terpapar gitu ya. Tapi yang agak lumayan parah itu yang gelombang pertama. Saya termasuk yang awal-awal kena itu. Demam 8 hari, kemudian selama sebulan karantina mandiri, setiap minggu itu di swab. Waktu itu saya masih ingat banget, swab masih mahal sekali. Itu sekali tusuk 1 juta, dan hasilnya pun lama gitu ya, beberapa hari. Setiap pekan dikontrol, gak ada perbaikan, sampai akhirnya saya diminta untuk scan paru-paru. Kata dokter, Mas Sony, di scan ya paru-parunya. Begitu di scan Bapak itu, dilihat hasilnya ternyata di paru-paru saya ada semacam bercak gitu, GGO, istilahnya itu GGO. Lalu dokter bilang, Mas, mohon maaf, sepertinya Mas Sony gak bisa deh karantina mandiri. Mas Sony harus dibawa ke rumah sakit. Wah, itu mungkin saya lupa tuh ngomong itu. Dicek rumah sakit Jakarta penuh semua. Saya ke Persahabatan ditolak karena mungkin melihat saya masih muda. Pergi ke sini ke rumah sakit Pertamina Jaya waktu itu ngantri, waiting listnya nomor berapa gitu, karena penuh. Sampai akhirnya saya dapat di Bekasi waktu itu, rumah sakit Ananda di Bekasi. Itu momentum yang gak mungkin saya lupa, karena saya merasa saat itu betul-betul dekat dengan yang namanya kematian. Saya masuk hari pertama, hari keduanya kamar sebelah saya meninggal. Padahal kemarin masih ngobrol-ngobrol. Hari ketiga kamar sebelah lagi kritis. Dan itu bukan cuma orang-orang tua, orang-orang muda kayak saya juga banyak. Itu ya Allah, itu buat saya spiritual journey. Gak mungkin saya lupa. Coba saya menanya Bu, dalam keadaan seperti itu, kira-kira apa doa saya? Apa yang saya minta? Minta kaya? Mobil baru? Rumah? Jalan-jalan ke luar negeri? Apa yang saya minta? Saya bersumpah demi Allah, pada saat itu yang lain murah. Kecuali satu, apa? Saya doa begini, ya Allah, semoga ya Allah Engkau masih berikan abang kesempatan bisa melihat anak-anak hamba lagi, masih ada kesempatan buat menebus dosa, masih ada kesempatan ya Allah untuk beramal soleh. Semoga ya Allah Engkau sehatkan hamba lagi. Demi Allah yang lain murah. Makanya kalau buat saya ini udah second chance, ini udah kesempatan yang kedua. Makanya insya Allah ya Bu, saya itu untuk bisa menemukan rasa syukur itu tuh gak perlu kebanyakan syarat. Saya tuh kadang-kadang melihat anak-anak saya lagi main, itu bisa nangis saya. Ya, itu udah kayak surga buat saya. Ya Allah, makasih Kau masih berikan kesempatan. Ya. Kadang-kadang kita tuh untuk bisa menemukan rasa syukur itu harus punya ini itu dulu, harus begini dan begitu. Dan tiap pagi kita masih bisa menghirup nafas. Kalau kata Imam Al-Ghazali Bu,
Kalau kamu masih belum sadar betapa hidup ini adalah nikmat, coba kamu main ke kuburan. Kamu tahu nggak apa yang paling diinginkan sama orang-orang yang sekarang sudah dikubur? Apa tuh? Ya Allah, boleh nggak hidup lagi bentar aja untuk memperbaiki amal? Jadi nikmat nafas itu ya bunda, ibu-ibu sekalian, itu jatah nikmat yang paling besar yang Allah mohon. Dan yang kedua nikmat sujud. Ya, sujud itu anugerah yang gak semua orang dapat ilham untuk mau bersujud. Jadi ada dua istilah. Kalau yang kita sering dengar itu kan sujud syukur, betul ya? Kalau sujud syukur apa? Kalau sujud syukur itu kita bersujud untuk mensyukuri sesuatu, betul nggak? Gitu ya? Misalkan Bapak Ibu dapat rezeki apa, terus kita bersyukur, kita sujud. Makasih ya Allah atas nikmatmu yang ini. Itu sujud syukur tuh. Lulus kuliah, kita bersujud. Makasih ya Allah dimudahkan bisa lulus kuliah. Apalagi mungkin dapat sesuatu kita sujud, itulah sujud syukur. Tapi ada yang kedua. Yang kedua itu dibalik, bukan sujud syukur, tapi syukur sujud. Apa itu maksudnya mas? Sujudnya itu sendiri menjadi sebab yang kita syukuri. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Masih dikasih kesempatan sujud. Jadi bukan lagi sholat, nikmati sujud. Demi Allah itu momentum yang mahal dalam hidup. Ya. Maka nanti menjelang bulan Ramadan ya, ketika kita menjelang buka puasa atau setiap kali sholat malam, setiap kali habis sholat wajib, duduk sebentar. Sesekali lalu itu isi doa kita tuh bukan minta ini minta itu. Walaupun itu boleh, silakan, bagus, itu ibadah. Tapi sesekali kita duduk terus cuma ngomong gini sama Allah, ya Allah makasih ya Allah, makasih ya. Maafin kalau selama ini hamba masih suka berkeluh kesah. Ya. Jadikanlah ya Allah hati hamba ini hati yang peka, hati yang sensitif terhadap begitu banyak limpahan karunia darimu. Sebagaimana doa Nabi Sulaiman yang tadi dibaca sama Ustazah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Jadi ini adalah upaya kita untuk bisa berdamai dengan keinginan. Kadang-kadang yang bikin kita sempit itu adalah keinginan. Boleh nggak punya keinginan dulu? Boleh. Tapi apa yang kita inginkan perlu diseimbangkan dengan apa yang kita nikmati. Jadi kalau ibu punya daftar, misalkan daftar keinginan, gak apa-apa punya keinginan, boleh kok. Tulis, apa keinginan ibu? 1, pergi haji, pergi umroh, pengen ini, pengen itu. Terus boleh. Misalkan ada tulis ada 50 poin. Nah, caranya gimana mas? Supaya kita nggak sempit dada dengan keinginan itu, seimbangkan. Kalau Anda punya 50 hal-hal yang Anda inginkan, minimal Anda juga punya 50 hal-hal yang Anda nikmati. 1, makasih ya Allah, makan enak tadi, masih mau kasih rezeki, masih bisa lihat anak-anak hafalan Qurannya makin bagus, ya. Masih bisa dengar suara azan. Jadi itu beribadah. Yang membuat hidup kita ruwet karena kita didominasi oleh keinginan. Fokus hanya
pada apa yang kita inginkan, tapi melupakan anugerah yang semestinya kita nikmati. Gitu ya Bu, itu namanya berdamai dengan keinginan, diimbangi dengan ungkapan terima kasih, ungkapan syukur kepada Allah Zat yang Maha Memberi nikmat. Dan terakhir Bu, berdamai dengan hati itu juga artinya adalah melepaskan hati kita dari dendam, amarah, ya, kebencian. Apalagi Bunda, ini momen kita mau Ramadan ya. Hari ini maksimal besok kan, ya. Sebagian besok sudah mulai puasa, sebagian lagi mungkin hari Selasa. Justru yang paling afdol itu maaf-maafan itu kapan? Sebelum puasa. Sekarang alhamdulillah sudah jadi budaya. Ketika Lebaran itu momentum kita untuk saling memaafkan. Itu bagus, itu bagus. Tapi tidak kalau itu keutamaannya. Justru sebelum masuk Ramadan kita hubungi orang-orang di sekitar kita untuk kemudian memohonkan maaf, minta itu, ya, agar kita bisa menjalani bulan Ramadan besok betul-betul dengan dada yang lapang, ya, tidak menyimpan benda asing dalam kalbu kita. Bu, ini kita punya mata. Saya mau nanya, kalau di mata kita ada benda asing dikit aja, gimana rasanya? Gak nyaman kan? Sama, begitu pulang kalbu. Jangan terlalu sering nyimpan dendam, nyimpan kejengkelan, nyimpan amarah. Dan untuk bisa melepaskan semua itu dalam kendali kita. Gitu ya, mudah-mudahan beberapa hal yang kita bahas terkait dengan berdamai dengan hati ini melapangkan dada kita, menyiapkan hati kita menyambut bulan Ramadan. Amin. Nanti kita akan doa bareng dulu, ya. Jadi sesi yang paling penting dalam kajian ini adalah ketika kita doa bareng. Ya, karena doa di majelis ilmu, doa ketika hujan turun itu adalah saat-saat mustajab. Tapi sebelum kita doa bareng, saya serahkan dulu kepada pembawa acara. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepada semuanya karena jadwal kita sudah 11 kurang 10. Saya mau izin, ini sering saya sampaikan. Di setiap kali majelis ilmu, saya sering menyampaikan ini dan saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan ini. Apa itu? Setiap kali Anda datang ke majelis ilmu, sesi yang seharusnya kita nanti itu adalah sesi doa. Dan itu yang paling penting. Bahkan bisa lebih penting daripada materinya. Ya. Kenapa? Kalau materi kita bisa lupa, tapi kalau doa Allah tidak akan lupa. Dan doa di majelis ilmu itu adalah salah satu momentum mustajab. Saya bacakan hadisnya. Kata Rasulullah, "Majtama'na qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Intinya Bapak Ibu, majelis ilmu adalah tempat Allah curah-curahkan rahmat, Allah curah-curahkan sakinah, ada malaikat yang menaungi kita. Maka ini menjadi momen doa kita mustajab. Ya, kita sering bertanya, Ustaz, di mana Ustaz tempat doa itu mustajab? Jawabannya seringkali, oh di Mekah, di depan Ka'bah, oh di Raudhah di Madinah. Itu betul, tapi jauh kan? Ada yang dekat. Di mana yang dekat? Satu, muslim. Yang kedua, ketika hujan turun. Nih Bu, nanti Anda pasang alarm di handphone. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Pasang alarm, Anda tandai waktu-waktu doa kita mustajab. Kapan aja? Ketika hujan turun. Terus? Setelah asar. Antara azan dan iqamah. Betul Bu? Apalagi? Sepertiga malam ketika sahur. Ya. Kalau
Bukan Ramadan, mungkin kita jarang bangun malam. Kalau Ramadan, sholat itu bangun malam, betul? Maka ketika sahur tuh sudah TV dimatikan. TV dimatikan. Maka setelah makan, angkat-angkat. Apalagi hari Jumat, kapan? Balasan. Ketika menjelang buka puasa, betul? Ada tanda itu, pasang alarm. Anda boleh cek handphone saya. Saya itu minimal hari Jumat balasan, pasang alarm saya bu. Itu buat ngingetin, oh ini waktu mustajab untuk memohon kepada Allah. Ya, termasuk ini nih, majelis ilmu. Boleh jadi kita berharap doa-doa ada di majelis ilmu itu jadi sebab berubahnya hidup kita. Amin. Maka mudah-mudahan sekalian, yuk kita hadirkan hati kita. Kita angkat tangan kita. Bu, kalau berdoa jangan lupa tangan diangkat. Karena ada sebuah keterangan yang menyebutkan Allah itu malu. Bayangkan kalimatnya itu. Allah itu malu kalau melihat ada hambanya yang datang mengangkat tangan dan memohon dengan penuh harap, kemudian hamba itu pulang dengan tangan kosong, yang mungkin demi Allah. Ya. Pokoknya kalau kita sudah berdoa, kata Sayyidina Umar, itu udah jadi kabar bahagia. Makanya aku gak peduli, kata Sayyidina Umar, apakah doaku dikabulkan atau tidak, aku gak peduli. Kenapa? Karena kalau kita sudah berdoa, itu pasti Allah sedang berkehendak yang baik, dalam bentuk yang paling baik pada waktu yang paling tepat. Tidak harus sesuai dengan apa yang kita minta, tapi pasti kebaikan. Maka aku gak peduli. Justru yang aku takut adalah ketika aku berhenti berdoa. Jadi ibu-ibu saudara sekalian, kita sambungkan hati kita kepada Allah. Kita angkat tangan kita. Kita istighfar dari hati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita sama-sama dulu baca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sampaikan umur kami ya Allah. Besok lusa sudah masuk ke bulan Ramadan. Terima kasih ya Allah, Hamba datang dengan bawa banyak dosa. Tuhan Zat yang maha mendengar setelah apapun doa kami. Catatkan ya Allah siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya kau jadikan amal soleh. Catatkan ya Allah siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya kau jadikan pengubur dosa. Ya Allah, kami datang ke sini tidak ada niat lain ya Allah, tidak ada niat lain. Kami datang ke sini betul-betul pengen belajar jadi hamba yang lebih baik. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sepi dadanya, lapangkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, sehatkan ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang merasa sulit, mudahkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang terhimpit masalah ya Allah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang punya hajat ya Allah, mudahkan jika memang itu sebuah kebaikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Apapun yang sekarang terlintas di pikiran, Anda punya masalah, Anda punya hajat, yuk minta sekarang, saya aminkan. Silakan. 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 Amin ya Allah. Amin ya Allah. Apapun yang sekarang sedang terlintas di pikiran Anda, lagi ingat anak, lagi ingat suami, lagi punya masalah,
lagi punya hajat, ayo minta sekarang, saya aminkan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, Engkau menjanjikan majelis ilmu saat mustajabnya doa. Ya Allah, Engkau menjanjikan saat hujan turun, rahmat sedang turun, dan itu saat mustajabnya doa. Maka kabulkan ya Allah dalam bentuk yang paling baik pada waktu yang paling tepat. Silakan ibu-ibu, apapun suara hati Anda yang sekarang sedang terlintas di pikiran, yuk minta sama Allah. Amin ya 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 Allah. Ya Allah, undang kami semua ke tanah suci-Mu ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk bisa wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah bersama orang-orang yang kami cintai. Bisa sujud langsung di depan Ka'bah. Bisa duduk bersimpuh di masjid Nabi-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qabla al-maut. Ya Allah, berikan kami semua kesempatan taubat sebelum Kau panggil kami nanti. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami nanti akhir hidup yang baik. Kami pengen selamat ya Allah dunia dan akhirat. Lindungi kami ya Allah dari akhir hidup yang buruk. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, Kau adalah Zat yang Maha membolak-balik hati. Terlalu banyak mungkin kesia-siaan yang kami lakukan selama ini ya Allah. Maka mudah-mudahan di sisa umur yang masih Kau kasih ini ya Allah, Kau tetapkan kami di jalan ketaatan, Kau tetapkan kami di jalan kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Kau simpangkan hati kami setelah Kau berikan hikmah dan hidayah. Lembutkan hati kami ya Allah. Mungkin selama ini hati kami sudah keras sampai tidak bisa merasakan getaran ketika nama-Mu disebut, tidak bisa merasakan getaran ketika ayat-Mu dibacakan. Jangan ya Allah, lembutkan hati kami, berikan kami hikmah dan hidayah. Allahumma ftah hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, setelah ini tutup yang langkah kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang ridho, jadikanlah kami hamba-Mu yang bulat berserah, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa berbaik sangka, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bisa memaafkan, saling memaafkan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-tuqa wal-afata wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'ud du'a. Amin. Amin ya Allah. Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekalian saya pamit, ya insya Allah nanti sore sekitar jam 3 saya kembali di Jakarta pesawatnya. Mudah-mudahan sehat dan selamat. Semoga kita bisa menyambut Ramadan dengan hati yang penuh dengan kedamaian, dengan dada yang penuh dengan kelapangan. Ya. Setelah ini silakan Anda bersalaman kanan kiri depan belakang, saling mendoakan ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.